Top class build quality adalah sebuah diksi yang menurut gue bener-bener gambarin laptop ganteng satu ini. Ini di Dell Inspiron 145430. Penasaran apa yang jadi pembeda laptop ini dibanding laptop lain? Mari kita bahas. Dell Inspiron 145430, sebuah laptop productivity yang menurut gua emang hadir buat memenuhi keinginan para eksekutif muda, para pekerja ya yang pengen laptop compact tapi stylish, build quality oke dengan performa yang bisa diandelin buat berbagai penggunaan. Bisa dilihat dari bagian cover, laptop ini punya desain yang simple. Cuman ada logo Dell di bagian tengah dan sisanya clean banget. Buat spesifikasi utama, laptop ini pakai Intel Core i5 1355U dengan konfigurasi 10 core yang terdiri dari 2 P-core dan 8 E-core dengan bus clock up to 5 GHz dengan iGPU Intel Iris Xe yang punya 96 execution unit. Hemat daya kenceng, nanti kita bahas di bagian performa ya. Buat layarnya Full HD Plus 1920x1200p IPS dengan aspek rasio 16:10. Jadi ya udah good ya, aspek rasionya pakai yang kekinian, tapi sayangnya secara coloring gua rasa standar aja. Color gamutnya di 45%-an NTSC saja. Screen to body rasionya up to 81,67% dengan bezel yang cukup tipis di kanan, kiri, atas, bawahnya dan mendukung comfort view support yang secara teori fungsinya adalah untuk meningkatkan kenyamanan penggunaan di layar laptop ini. Saya itu layar laptop ini udah dilapisi lapisan anti glare yang bisa meminimalisir pantulan cahaya yang mengganggu. Buat keyboard gua rasa udah cukup nyaman buat penggunaan kerjaan harian, bahkan gua pakai buat game kompetitif juga. Ini gua buktiin dengan coba main Valo beberapa kali pakai laptop, feelnya cukup oke, responnya cepat dengan travel distance yang gak dalam-dalam amat. Jadi nggak gampang capek rasanya ke si jari saat pakai laptop untuk waktu yang lama. Buat touchpadnya kerasa lega dan presisi juga. Buat I/O port kami rasa konfigurasinya lumayan lengkap nih. Thunderbolt 4 ada, terus ada juga USB Type A 3.2 Gen 1, SD card reader dan universal audio jack 3,5 mm. Buat laptop productivity gua rasa udah aman banget sih ini. Karena banyak juga laptop productivity tapi I/O portnya terbilang seadanya. Lanjut ke storage, kapasitasnya 512GB NVMe Gen 4 yang speednya cukup kenceng di kelasnya 3000 Mbps untuk readnya. Sementara buat RAM yang udah pakai LPDDR5 4800MHz 8GB yang artinya udah nggak bisa di upgrade sama sekali nih. Ya oke lah, cukup lah RAM dan storage-nya ini buat penggunaan kerjaan ya. Experience multitasking sejauh penggunaan gua saat tes kerasa nyaman dan smooth aja kok. Buat performa CPU di kelas harga 11 jutaan pakai i5 1355U gua rasain laptop udah oke banget. Apalagi kalau kita compare sama si CPU generasi sebelumnya dari sisi multicore, si Intel Core i5 1255U. Peningkatannya lumayan jauh bre, di 2000-an poin dari 6000 ke 8000, sementara buat single core yang ada di sekitar 1600-an poin. Yang saat kita uji stress test pakai Cinebench R23, deviasi performance-nya masih di angka yang bisa ditoleransi banget di sekitar 5,7%-an. Soal suhu pun buat beberapa orang mungkin kelihatan lumayan tinggi ya, up to 89 derajat Celcius. Buat laptop kayak gini gua rasa masih ada di ambang batas aman kok. Dan selain Cinebench R23, software benchmark lain kayak Geekbench sedikit banyak nunjukin bahwa level CPU itu punya gap performance yang lumayan jauh dibanding si Intel Core i5 1255U di generasi sebelumnya. Selain itu kami juga melakukan pengujian game pada laptop ini menggunakan beberapa game kompetitif dan benchmark sintetik, dan hasilnya laptop ini masih punya performa yang cukup bisa diandelin buat penggunaan bermain game kompetitif kayak Valorant ataupun Dota 2. 100-an FPS dapet lah FPS average-nya. Oke, lanjut kita masuk ke kesimpulan langsung aja deh. Apakah laptop ini layak dipertimbangkan dengan budget mulai dari 10-11 jutaan? Menurut gue sih udah layak ya, khususnya buat orang-orang kantoran yang emang beli laptop buat tahu pakai, nggak mau ribet mikirin after sale service kalau ada apa-apa. Karena di sini Dell udah langsung menawarkan layanan on-site service warranty selama 2 tahun yang harusnya bakal mudahin banget penggunanya, khususnya orang-orang kantoran yang tadi mau tahu jadi nggak tahu lah proses servisnya kayak gimana. Yang penting udah nih lu dateng, tukang servisnya datang di servis di tempat, kita nggak perlu lagi cari ke Mangga 2 ataupun mana gitu kan buat servisnya. Selain itu buat performa CPU-nya pun boleh lah kita apresiasi, improvement performanya berasa dibanding SKU tahun lalu dengan konsistensi performa yang cakep. Mau dipakai game bisa, sesekali main Valo lah bisa lah, meskipun ya you know lah layarnya cuma 60 Hz doang bray.
Poin yang mungkin harus dipertimbangin buat sebagian orang mungkin ya lebih ke upgradability ya. RAM-nya pakai low power doang, yang artinya mentok segitu nggak bisa di-upgrade. Selain itu udah oke, desain berkarakter khas Dell yang punya durability dan build quality oke, ini masih ada di laptop ini. So gimana? Tertarik atau justru sebaliknya? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Buat harga asli MSRP-nya kalau yang gua tahu dari Dell itu ada di sekitar 11,6 jutaan rupiah, tapi di 10 Oktober sampai 30 November 2023 laptopnya dijual dengan harga di 10,7 jutaan rupiah. Oke, mungkin sampai sini dulu review Dell Inspiron 5430 2023 kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi juga pmsir.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Jangan lupa join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Yusril, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.